Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai amar. Al-amru. Menurut bahasa al-amru secara hakiki berarti suruhan perintah, yaitu lafaz tertentu yang menunjukkan tuntutan melakukan pekerjaan. Secara majas, al-amru bermakna perbuatan. Sedangkan menurut istilah adalah al-amru ialah tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Yang lebih tinggi kedudukannya adalah syari, Allah atau Rasulnya, dan kedudukan yang lebih rendah adalah mukhalaf. Jadi amar adalah perintah Allah atau Rasulnya kepada mukhalaf untuk melakukan suatu pekerjaan. Jika tuntutan melakukan pekerjaan itu datangnya dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi kedudukannya, maka disebut doa atau permohonan. Yang pertama, bentuk lafal al-amar, fi'il amar. Fi'il amar, fi'il mudhari yang didahului dengan huruf lam amar. Contohnya dalam Quran surah Al-Imran. Kemudian isim fi'il amar, contohnya yaitu adalah Quran surah Al-Maidah ayat 105. Isim masdar pengganti fi'il. Di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi wabil walidaini ihsan, dan kepada orang tuamu berbuat baiklah. Kalimat berita kalam kabar bermakna insya atau perintah. Kemudian ada kaidah amar. Sigot amar menunjukkan hukum wajib. Maksudnya adalah bentuk amar yang pada dasarnya menunjukkan hukum wajib selama tidak ada qarinah atau indikasi yang memalingkan dari hukum wajib. Contohnya seperti berbunyi wa aqimus shalah, dirikanlah sholat, menunjukkan bahwa sholat wajib dilakukan. Yang melandasi kaidah ini adalah sesuai menurut akal dan nakli. Menurut akal adalah orang-orang yang tidak mematuhi perintah dinamakan orang yang ingkar, tercela. Oleh karenanya mematuhi perintah adalah wajib. Jika sigot amar ada qarinah, baik qarinah muttasil menyatu ataupun qarinah munfasil terpisah, atau adanya dalil lain yang menunjukkan selain hukum wajib, maka sigot amar tersebut harus diarahkan kepada hukum tersebut, yaitu hukum mubah atau sunnah. Di samping itu, amar juga memiliki makna lain, antara lain yang pertama untuk doa, kemudian untuk petunjuk, talhif artinya menyesal, taswiyah artinya persamaan. Kemudian amar tidak menunjukkan untuk berulang-ulang. Maksudnya pada dasarnya amar dalam kondisi mutlak tidak ditentukan, tidak menuntut dikerjakan berulang-ulang, tapi yang penting wujudnya pekerjaannya sesuai perintah. Jika dalam sigot amar terdapat qaid atau ketentuan yang mengharuskan pengulangan seperti perintah yang digantungkan pada syarat atau sifat tertentu, maka pelaksanaan perintah harus diulang sesuai terulang munculnya syarat atau sifat. Jadi amar atau perintah itu boleh ditangguhkan pelaksanaannya sampai akhir waktu yang telah ditentukan, karena yang dikehendaki dari perintah adalah wujudnya pekerjaan yang diperintahkan. Kemudian ada amar dengan wasilah-wasilahnya. Maksudnya, memerintahkan sebuah perbuatan wajib berarti memerintahkan sesuatu yang menjadi penyempurnaan perbuatan wajib tersebut. Kemudian ada amar yang menunjukkan kepada larangan. Maksudnya, jika seseorang disuruh mengerjakan suatu perbuatan, haruslah dia meninggalkan segala kebalikannya. Misalnya, disuruh beriman, berarti dilarang kufur. Kemudian amar menurut masanya. Misal, seseorang yang telah melaksanakan suatu perintah dengan sempurna, maka dianggap cukup dan terlepas dari tuntutan. Adapun kodok dengan perintah yang baru. Maksudnya adalah, suatu perbuatan yang tidak dapat dilaksanakan pada waktunya harus dikerjakan pada waktu yang lain, atau kodok. Kemudian ada martabat amar. Contohnya dalam ruku dan sujud, wajib tumakninah, atau mendiamkan anggota badan pada tempatnya. Kemudian amar sesudah larangan. Perintah sesudah larangan menunjukkan kebolehan. Baik, materi selanjutnya yaitu an-nahyu atau larangan. An-nahyu ialah tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Kedudukan yang lebih tinggi di sini adalah syar'i atau Allah dan Rasulnya, dan kedudukan yang lebih rendah adalah mukallaf. Jadi, nahi adalah larangan yang datang dari Allah atau Rasulnya kepada mukallaf dengan bentuk kata nahi berupa fi'il mudhari yang didahului dengan kata la nahiyah atau lam nahi, yang berarti adalah janganlah.
Dalam an-nahyu ada lafaz-lafaz yang dengan tegas bermakna larangan atau mengharamkan, yang di dalamnya terdapat beberapa kaidah yang menunjukkan haram, dan kadang-kadang nahi atau larangan digunakan untuk beberapa arti atau maksud sesuai dengan perkataan itu. Antara lain yang pertama yaitu karohah, irsyad, tahkir, tai'is, iktinas atau larangan sesuatu, suruhan bagi lawannya, larangan yang mutlak, larangan dalam urusan ibadah, larangan dalam urusan muamalah. Selanjutnya yaitu materi tentang pengertian am. Al-am secara etimologi berarti merata, yang umum. Sedangkan secara terminologi atau istilah, Muhammad Adib Soleh mendefinisikan bahwa al-am adalah lafaz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian tiap lafaz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Lafaz am ini adalah menurut kepada bentuk dari suatu lafaz. Di dalam lafaz itu tersimpul atau masuk semua jenis yang sesuai dengan lafaz itu. Sebagaimana kita katakan al-insan atau manusia, maka dalam kata-kata al-insan ini termasuk semua manusia yang ada di dunia ini. Baik manusia itu kecil ataupun besar, baik dia merdeka maupun dia masuk golongan budak, baik dia bebas maupun dia terikat. Pada kalanya lafaz umum itu ditentukan dengan lafaz yang telah disediakan untuk itu seperti lafaz kullu, jami'un, dan lain-lain. Maka yang dimaksud dengan am yaitu suatu lafaz yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu makna yang pantas atau boleh dimasukkan pada makna itu dengan mengucapkan sekali ucapan saja. Seperti kita katakan ar-rijal, maka lafaz ini meliputi semua laki-laki. Hakikat dari lafaz am adalah pertama, lafaz itu hanya terdiri dari satu pengertian secara tunggal. Kedua, lafaz tunggal itu memuat beberapa afrad atau satuan pengertian. Ketiga, lafaz yang tunggal itu dapat digunakan untuk setiap satuan pengertiannya secara sama dalam penggunaannya. Keempat, bila hukum berlaku untuk satu lafaz, maka hukum itu berlaku pula untuk setiap afrad atau satuan pengertian yang tercakup di dalam lafaz itu. Yang selanjutnya yaitu ada khos. Khos ialah lafal yang menunjukkan arti yang tertentu, khusus, dan tidak meliputi arti umum. Maksudnya ialah khos merupakan lafal yang digunakan untuk menunjukkan suatu orang tertentu. Sedangkan menurut istilah, definisi khos adalah lafal yang diciptakan untuk menunjukkan pada perseorangan tertentu seperti Muhammad, atau menunjukkan satu jenis seperti lelaki, atau juga menunjukkan beberapa satuan terbatas seperti 13, 100, sebuah kaum, sebuah masyarakat, sekumpulan, sekelompok, dan lafal-lafal lain yang menunjukkan bilangan beberapa satuan, tetapi tidak mencangkup semua satuan-satuan tersebut. Dengan demikian, yang dimaksud dari lafal khos adalah lafal yang tidak bisa mencakup lebih dari satu, seperti rojulun atau seorang laki-laki. Kemudian, lafal khas dalam nasyara adalah menunjukkan pada dalalah qat'iyah atau dalil yang pasti terhadap makna khusus yang dimaksudkan. Hukum yang ditunjukkan adalah qat'i selama tidak ada dalil yang memalingkan pada makna lain. Lafal khas merupakan lawan dari lafal am. Jika lafal am itu memberikan arti umum, yaitu suatu lafal yang mencakup berbagai satuan-satuan yang banyak. Maka dari itu, lafal khas adalah suatu lafal yang menunjukkan makna khusus. Pembahasan paling penting pada lafal khas ini selain pada uraian mengenai makna dan macamnya, yaitu tentang kehujahan lafal tersebut. Terkait hal tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa para ulama itu sepakat bahwa dilalahnya lafal khas adalah qat'i. Namun mereka berbeda pendapat dalam sifat keqat'iannya itu. Apakah lafal khas yang dipandang qat'i dilalahnya itu sudah jelas dengan sendirinya sehingga tidak mempunyai kemungkinan penjelasan lain atau perubahan makna, ataukah sekalipun lafal khas itu qat'i dalilnya dilalahnya tetapi kemungkinan mempunyai perubahan dan penjelasan yang lain. Para ulama sepakat bahwa penunjukan dilalahnya lafal khas pada maknanya adalah bersifat qat'i, tegas dan juga pasti, selama tidak ada dalil lain yang dapat memalingkan dari makna hakikatnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahsis dan muhasis. Yang pertama, pengertian tahsis. Di samping lafaz am, ada juga lafaz
khos yang artinya yaitu perkataan atau susunan yang mengandung arti tertentu yang tidak umum. Jadi, khos adalah kebalikan dari am. Tahsis sendiri itu menurut bahasa artinya mengkhususkan atau yang umum. Sedangkan menurut istilah adalah membedakan sebagian dari sekumpulan atau dengan kata lain membedakan hukum sebagian dari satuan-satuan yang dicakup oleh lafadz am dengan menggunakan mukhasis. Jika yang dibedakan atau dikecualikan dari hukum itu bukan sebagian, tapi keseluruhan, maka tidak bisa disebut tahsis, tetapi disebut juga dengan nasah atau mengganti hukum. Perangkat tahsis atau muhassis dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, muhassis muttasil dan muhassis munfasil. Yang pertama, muhassis muttasil. Muhassis yang tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi disebutkan bersamaan dengan lafadz am. Yang termasuk dalam kategori ini adalah ada 5. Yang pertama, istisna, yaitu lafadz pengecualian. Contohnya, telah datang para ahli fikih kecuali Zaid. Zaid di situ dikeluarkan dari hukum datangnya para ahli fikih. Yang kedua ada syarat. Contoh ucapan, muliakanlah para ahli fikih jika mereka bersikap zuhud. Hal ini berarti yang tidak bersikap zuhud tidak dimuliakan. Yang ketiga, pembatasan dengan sifat. Contoh ucapannya, muliakanlah para ulama yang warok. Yang keempat ada ghoyah atau batas akhir. Contohnya, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Yang kelima, badal ba'd mingkul, pengganti sebagian dari keseluruhan. Contohnya, muliakanlah orang-orang yakni kaum Quraisy. Kemudian yang kedua yaitu mukhassis munfasil. Mukhassis yang bisa berdiri sendiri, tidak dituturkan bersama dengan lafadz am. Contohnya, mantahsis dalam ayat tolak. Dalam ayat tolak, ayat perintah membunuh orang musyrik yang ditahsis dengan ayat kafir muahad dan sebagainya. Selanjutnya yaitu macam-macam tahsis. Macam-macam tahsis ada 7 diantaranya. Mentahsis ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, mentahsis Al-Quran dengan As-Sunnah, mentahsis As-Sunnah dengan Al-Quran, mentahsis As-Sunnah dengan As-Sunnah, mentahsis Al-Quran dengan Ijma', mentahsis Al-Quran dengan Qiyas, mentahsis dengan pendapat sahabat. Yang pertama yaitu mentahsis ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Misalnya, seperti dalam surat Al-Baqarah, yaitu artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri untuk menunggu 3 kali quru. Ketentuan di dalam ayat tersebut ditahsis dengan Al-Quran surat At-Tolak ayat 4 yang artinya dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Yang selanjutnya yaitu mentahsis Al-Quran dengan As-Sunnah. Seperti contoh Al-Quran Al-Ma'idah ayat 38 yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Dalam ayat di atas tidak disebutkan batasan nilai yang dicuri, maka dari itu ditahsis di dalam hadis, yaitu hadis riwayat Al-Jamaah, tidak ada hukuman potong tangan di dalam pencurian yang nilai barang yang dicurinya kurang dari 1/4 dinar. Selanjutnya, mentahsis As-Sunnah dengan Al-Quran. Di dalam hadis muttafaq alaih yaitu Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kamu bila ia berhadas sampai ia berwudu. Hadis tersebut kemudian ditahsis di dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 yaitu
Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah. Yang selanjutnya, mentasis mentasis as-sunnah dengan as-sunnah. Dalam sebuah hadis muttafaq alaih, pada tanaman yang disirami oleh air hujan. Mentasis Al-Quran dengan ijma', yaitu seperti dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9, yang artinya, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Menurut ayat tersebut, kewajiban Jumat berlaku bagi semua orang. Tapi para ulama telah sepakat ijma' bahwa kaum wanita, budak, dan anak-anak tidak wajib sholat Jumat. Yang selanjutnya yaitu mentasis Al-Quran dengan qiyas. Seperti dalam Quran surat An-Nur ayat 2 yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Keumuman di atas ayat tersebut ditasis dengan Quran An-Nisa, yaitu apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji atau zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Ayat tersebut menerangkan bahwa secara khusus hukuman dera bagi pezina budak perempuan adalah separuh dari dera yang berlaku bagi orang merdeka yang berzina. Kemudian hukuman dera bagi budak laki-laki yaitu dikiaskan dengan hukuman bagi budak perempuan yaitu 50 kali dera. Selanjutnya mentasis dengan pendapat sahabat. Jumhur ulama berpendapat bahwa tahsis hadis dengan pendapat sahabat tidak diterima. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Hambaliyah dapat diterima jika sahabat itu meriwayatkan hadis yang ditahsisnya. Misalnya, dalam hadis dari Ayub bin Ikrimah bahwa Ali membakar suatu kaum, lalu berita tersebut sampai kepada Ibnu Abbas, maka dia berkata, seandainya aku ada, tentu aku tidak akan membakar mereka, karena Nabi SAW telah bersabda bahwa janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah, yaitu yang dimaksud dengan siksaan Allah itu siksaan api. Dan aku hanya akan membunuh sebagaimana Nabi telah bersabda, siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Menurut hadis tersebut, baik laki-laki maupun perempuan yang murtad, hukumnya dibunuh. Tetapi Ibnu Abbas, perawi hadis tersebut, berpendapat bahwa perempuan yang murtad tidak dibunuh, hanya dipenjarakan saja. Pendapat di atas ditolak oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwa perempuan yang murtad juga harus dibunuh sesuai dengan ketentuan umum hadis tersebut. Pendapat sahabat yang mentasis keumuman hadis di atas tidak dibenarkan, karena yang menjadi pegangan kita, kata jumhur ulama adalah lafadz-lafadz umum yang datang dari Nabi. Di samping itu dimungkinkan bahwa sahabat tersebut beramal dengan berdasarkan dugaannya sendiri. Selanjutnya pengertian mujmal. Menurut bahasa, mujmal artinya global atau terperinci. Sedangkan menurut definisi mujmal adalah lafadz yang belum jelas artinya, yang tidak dapat menunjukkan arti yang sesungguhnya jika tidak ada keterangan lain yang menentukannya. Selanjutnya sebab-sebab adanya mujmal. Yang pertama, kata-kata tunggal, contohnya isim, fi'il, huruf, dan huruf. Yang kedua, susunan kata-kata atau jumlah atau tarkib. Yang ketiga, termasuk mujmal ialah lafadz asyin yang ditafsir oleh nas itu sendiri dengan arti yang khusus. Selanjutnya, hukum lafadz mujmal. Apabila terdapat perkataan mujmal baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, kita tidak menggunakannya datang penjelasan. Selanjutnya,
Pengertian mubayan. Menurut bahasa, mubayan artinya penjelasan, sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan sesuatu dari tempat yang sulit ke tempat yang jelas. Dengan demikian, arti mubayan menurut istilah adalah suatu lafaz yang jelas maksudnya tanpa memerlukan penjelasan. Selanjutnya, klasifikasi mubayan. Mubayan mutasil adalah mujmal yang disertai penjelasan yang terdapat dalam satu nas. Selanjutnya, macam-macam mubayan. Yang pertama, mubayan perkataan. Yang kedua, mubayan perbuatan. Yang ketiga, mubayan dengan lisan. Dan yang keempat, mubayan dengan syarat.